Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk melanjutkan video yang kemarin, dalam video ini kita akan belajar tentang simple past tense. Apa sih simple past tense? Oke. Bisa dilihat ya, what is the simple past tense? Apa itu simple past tense? Ayo baca bareng-bareng. Simple past tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi pada waktu tertentu di masa lalu, di mana kejadiannya bisa pendek atau panjang. Jadi simple past tense itu adalah untuk menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Kayak gitu ya, kira-kira. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, apa aja sih time signalnya itu? Jadi di sini ada beberapa vocabulary yang menunjukkan atau bisa mengidentifikasi kalau sebuah kalimat itu termasuk simple past tense atau bukan. Nah, di antaranya itu ada apa saja? Ayo kita baca bareng-bareng. The first is often. Jadi ada kata often. Kemudian ada just now. Kemudian yesterday. Terus lanjut ya. An hour ago. Kemudian a few days ago. Dan selanjutnya sampai ke last March. Jadi beberapa sebagian itu ada kata-kata ago-nya. Ini kayak ini misalnya 1 jam yang lalu, kemudian beberapa hari yang lalu, kemudian 2 hari yang lalu, kemudian beberapa menit yang lalu. Nah, ini ada agonya semua ya. Dan juga ada kata last night, misalnya ada last week, ada last month, kemudian ada last year, last Friday. Apa Friday? Hari apa? Yes, hari Jumat, kemudian last March, and the others. Jadi, dan lain sebagainya. Jadi, semisal teman-teman menemukan beberapa kata-kata ini dalam sebuah kalimat, bisa saja kalimat itu merupakan sebuah simple past tense. Kayak gitu ya. Lanjut ya. Oke, jadi sama seperti seperti present perfect, jadi dia itu terbagi menjadi 2. Ada verbal, juga ada nominal. Nah, untuk formula yang verbal di sini ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk formula yang positif itu ada subject, kemudian plus verb to, dan juga ada object. Ingat ya, verb to. Kalau kemarin kita menggunakan verb 3, yang ini kita menggunakan verb to. Kemudian yang negatif itu ada subject plus did plus not plus verb, kemudian plus objeknya. Nah, untuk yang interrogatifnya, did-nya yang di depan, kemudian barulah subject, and then verb 1. Jadi verb 2-nya itu hanya pada kalimat positifnya aja. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya dia menggunakan verb 1. Lanjut ya, kita ke contoh soal. Nah, ini dia contohnya. Ini dalam bentuk positif, ini dalam bentuk negatif, dan juga ini dalam bentuk interrogatif. Oke, yang pertama, I spoke English yesterday. Jadi, saya berbicara bahasa Inggris kemarin. Di sini ada kata-kata yesterday, dan spoke ini merupakan verb to dari speak. Oke ya. Bentuk negatifnya, I didn't speak English yesterday. Jadi saya tidak berbicara dalam bahasa Inggris kemarin. Did not ini bisa kita singkat menjadi didn't ya, kayak gini. Nah, O-nya ini hilang. Kemudian untuk yang Kemudian untuk yang kata tanyanya, interrogatifnya, did I speak English yesterday? Oke, sekarang kita perhatikan ada beberapa kata itu yang berbeda warna. Ingat ya, di depan sini merupakan subjek. Jadi I, you, they, we, he, she, it. Ini yang berwarna kuning, ini dinamakan subjek. Kemudian yang berwarna biru ini adalah verb
to-nya atau kata kerja bentuk keduanya. Oke ya. Lagi yang di sebelahnya yang negatif, I ini merupakan subjek. Kemudian yang berwarna hijau, ini did not-nya. Nah, untuk mengidentifikasikan kalau dia itu negatif, dia kan harus ada kata not di sini ya. Kemudian untuk speak, get, and then learn, ini merupakan kata kerja. Nah, kata kerja bentuk pertama dari yang di sini. Jadi kalau yang di sini tadi menggunakan verb to, yang di sini dia menggunakan verb one. Ingat ya. Jadi kalau misalnya simple past tense di sininya harus menggunakan verb one. Cukup di sini menggunakan verb to. Oke? Begitu juga untuk interrogatif. Interrogatif, speak, get, and then learn, itu mereka menggunakan verb one. Sama dengan ini. Jadi tidak berubah yang di sini menuju ke sini, kata kerjanya tidak berubah. Hanya saja dihilangkan not-nya saja. Kemudian did-nya menjadi di depan. Oke? Paham ya? Bisa di screenshot. Kita lanjut ke nominal. Oke, simple past tense nominal, subjeknya untuk yang positif, subject plus was or were plus complement. Kemudian untuk yang negatif, subject plus was plus were and then plus not and complement. Untuk yang interrogatifnya, was dan were-nya di depan, kemudian plus subject plus complement. Are you with they? Maksud saya, I dia menggunakan was, kemudian you, we, they dia menggunakan were, dan he, she, it dia menggunakan was. Oke ya, kita langsung ke contohnya. Nah, ini dia bentuknya. Untuk yang pertama, you are a student. You are a student. Kemudian yang negatifnya, you were not a student. Oke, jadi dia karena tidak ada kata kerja, jadi dia cukup menggunakan to be saja. Kemudian untuk yang tanyanya, were you a student? Oke ya. You-nya ini sebagai subjek, kemudian to be, kemudian complement-nya ini. Nah, di sini tinggal ditambahin not. Bisa saja di sini they were not a student atau they were students. Karena mereka lebih dari satu, di sini harus ditambahi as students. E-nya atau artikel E-nya ini harus hilang. Kalau misalnya di sini menggunakan they. They were students. Bisa juga menggunakan nama. Contohnya, Julia, Agus, and then Budi were students. Oke, kayak gitu. Kemudian kalau di sini menggunakan they, berarti they were not students. Kayak gitu ya. Kemudian di sininya sama, were they students. Jadi artikelnya ini semuanya hilang. Kalau lebih dari satu. Kemudian yang kedua, he was a student. Nah, untuk kata kerja untuk yang bentuk negatifnya, he was not a student. Untuk yang interrogatifnya, was he a student? Oke ya. Nah, untuk yang terakhir ini sama yang kayak Ibu contohkan tadi, kalau semisal dia lebih dari satu. Yusmi and Sonia were students. Oke, di sini Ibu salah ya, ini hilang. Yusmi and Sonia were students. Oke, jadi ini nggak dibaca. Kemudian yang ini, Yusmi and Sonia were not students. Oke. Kemudian yang ini, were Yusmi and Sonia students. Oke, silakan dipahami dulu, dibaca, kemudian di screenshot ya. Oke ya, setelah ini merupakan simple past tense dengan question word. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kalau kita ingin bertanya tentang masa lampau tetapi menggunakan what, who, where, when, why, how, rumusnya maka seperti ini. Nah, apabila dia bentuknya verbal, dia menggunakan verb one. Jadi did-nya di depan. Subject, kemudian verb one. Jadi did plus subject plus verb one, dan jangan lupa tanda tanya. Kemudian untuk yang nominal, was or were, kemudian plus subject,
kemudian plus noun verb, kemudian tanda tanya. Kalau bingung kita langsung ke slide selanjutnya ya. Nah, ini contoh dari yang question word. Yang pertama, what did you usually do last night? Jadi, apa yang kamu lakukan tadi malam? Jadi, kalau bentuk tanda tanyanya, nah, di sini nanti di depannya ini ditaruh di bagian depan. Jadi, what did, kemudian who did, kemudian where did, kemudian when did, and then why did, and the last is how did. Nah, jadi ini baru kemudian ini. Kalau dia menggunakan verb one atau terdapat kata kerja kayak gitu. Tapi kalau dia tidak ada, dia langsung what, was or where, kemudian who, was or where, kemudian dan sampai dengan how, kemudian ini. Gitu ya. Nah, ini. What did you usually do last night? Oke, apa yang kamu lakukan tadi malam? Gitu ya. Kemudian, where did she go yesterday? Kemana dia pergi kemarin? Gitu ya. Kemudian, who did she invite to her party? Siapa yang dia undang ke pestanya? Kemudian, sampai ke bawah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Sampai yang who was she? Siapa dia? Oke, bentar. Aduh, maaf. Nah, sampai dengan who was she? Siapa dia? Gitu ya, dia menggunakan was. Karena di sininya she. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang simple past tense. Jadi, Ibu ada 2 tugas. Nah, ini tugas yang pertama. Silahkan kalian screenshot. Nah, untuk yang tugas kedua, oke, silakan di screenshot juga. Kalau bingung, tonton lagi videonya atau bisa lihat materi di buku-buku yang ada di perpustakaan kalian, oke? Baik, itu saja yang bisa dapat Ibu jelaskan. Ibu harap semuanya dapat memahami materi kali ini dengan menyenangkan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.